pada kali ini kita akan bersama-sama merumuskan atau merancang atau membuat dan menyepakati bersama keyakinan kelas. Ya, apa yang menjadi keyakinan kamu? Ya, apa yang kamu inginkan dari situasi di kelas 5 ini? Yang baiknya seperti apa? Nanti kamu curahkan di kertas yang Pak Guru bagikan di masing-masing anak. Tasya nanti menuliskan satu keyakinan kelas. Dan nantinya Tasya setelah kamu tulis, ya, kita akan sepakati bersama. Ya, jadi nanti ketika misalkan Atta menuliskan satu keyakinan kelas, kemudian nanti dibacakan. Nah, teman-temannya kira-kira sepakat apa tidak dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh Atta? Ya, karena nanti yang melaksanakan siapa? Iya, kalian semua siswa-siswi kelas 5. Ya, jadi tuliskan yang benar-benar menjadi keyakinanmu yang kamu inginkan supaya kelas 5 ini menjadi kelas yang lebih baik. Satu. Ya, supaya kelas 5 menjadi kelas yang lebih baik. Sebagai contoh, Pak Guru contohnya seperti apa keyakinan kelas itu? Contohnya misalkan yang pertama, datang tepat waktu bersekolah. Ya. Yang kedua misalkan apa menuliskan dengan siapa misalkan ya. Ketika guru menjelaskan, iya, maka selalu mendengar. Lagi misalkan meminta isi terlebih dahulu ketika akan meninggalkan kelas. Paham? Ya, kalau sudah paham nanti Pak Guru akan bagikan satu anak satu. Ditulis, ya, ditulis satu anak satu keyakinan kelas. Oke, ini Pak Guru bagikan ya dengan warna yang berbeda-beda. Ya, kamu oke, ya. Satu anak membuat satu keyakinan.
Ya, apakah sudah selesai anak-anakku? Sudah. Sekarang kita waktunya untuk menyepakati bersama-sama keyakinan kelas yang telah kamu buat. Apakah belum minta tolong dibacakan Zen? Apa yang Zen tulis? Memakai sepatu warna hitam. Apakah dia sama? Tidak. Kira-kira sepakat apa tidak? Oke, bagus sekali. Sekarang coba Evi dibacakan. Apa keyakinan kelas yang Evi tulis? Selalu menjaga kebersihan kelas. Arya sama dengan Evi? Oh, Ilham dan Adil sama ya? Semangat dengan keyakinan yang Evi tulis? Oke, kalau sudah sepakat berarti kita harus berniat dari dalam diri untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari siapa. Sekarang Ani dan dibaca coba. Apa yang Ani dan tulis? Selalu berbuat baik. Ada yang sama? Sepakat kira-kira dengan Ani dan tulis? Selanjutnya Dini dibaca keras. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ada yang sama? Oh, Fael dan Ufik. Arga juga dan Yuda. Sepakat dengan keyakinan kelas yang Ani dan tulis? Selanjutnya coba dibacakan Rafli. Oh ya ini Rafli. Mendengarkan Pak Guru saat pelajaran. Sepakat? Oke. Berarti keyakinan kelas yang telah kalian tulis harus diapakan? Dilaksanakan. Melaksanakannya dengan apa? Tanggung. Sekarang Pak Guru tanya dulu. Apakah kalian bersedia melaksanakan keyakinan kelas yang telah kalian buat? Ya? Bersedia? Ini bersedianya dan siapnya ini kira-kira karena terpaksa apa dari dalam hati? Semoga dengan keyakinan kelas yang telah kalian buat menjadikan kelas 5 lebih baik lagi. Oke, sekarang saatnya kalian menempelkan keyakinan kelas pada papan yang telah disediakan. Tapi Pak Guru akan tunjuk dulu dari kelompok mana kira-kira ya. Sekarang coba boleh dilepas dulu ya di belakang itu. Coba Pak Guru minta dari kelompoknya Z ditempelkan ke depan bergantian. Ya, Asih silakan. Tempelkan secara bergantian. Ya, dari atas. Oke. Ya, terima kasih. Tempelkan. Ya, terima kasih kelompoknya Zen. Sekarang kelompoknya Tiani, yuk tempel di depan. Ya, sekarang kelompoknya Zaki maju. Ya, kelompoknya atas, silakan.
Yang terakhir kelompoknya Angga, silakan. Baiklah anak-anak, kalian sudah menempelkan keyakinan kelas yang telah kalian buat dan kalian sepakati bersama. Ya, Pak Guru harap keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dengan hati yang ikhlas, ya, akan senantiasa kalian laksanakan dengan baik. Ya, apakah kalian siap? Terima kasih ya sudah menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Ya, baiklah sekarang kalian boleh untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, terima kasih ya. Setelah membuat keyakinan kelas, semoga kelas 5 menjadi lebih baik. Saya senang membuat keyakinan kelas dan semoga kelas 5 menjadi kelas yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 1 Bakulan, Ibu Sina. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD 1 Bakulan serta staf karyawan di SD Negeri 1 Bakulan yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan berbagai nikmat olehnya. Di antaranya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, ya, seperti yang nikmat Bapak Ibu sudah tersedia hidangan, alhamdulillah masih bisa menikmati dengan enak karena diberikan nikmat kesehatan. Bayangkan kalau kita tidak sehat, maka makan seenak apapun tidak enak rasanya, begitu Bi? Ya, jadi wajib untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah yang tidak akan manusia bisa hitung berapa banyak nikmatnya. Yang kedua, salawat serta salam yang kita senantiasa aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya Agus Purwa Aditya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah kali ini saya akan melaksanakan kegiatan sesi berbagi namanya, atau sharing apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak di modul 1 ini diminta untuk dibagikan kepada rekan-rekan di sekolah. Jadi ini adalah sesi berbagi, atau bahasa kerennya adalah pengimbasan, ya, bahasa gaulnya pengimbasan. Nah, sambil menikmati hidangan Bapak Ibu, sesi berbagi ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Membangun budaya positif di sekolah. Ini adalah foto gambar Bapak Pendidikan, ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang mempunyai semboyan Ingarso Sutulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sutulodo di depan memberikan contoh, Ingmadyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Tapi hanya jorok dan jorok, ya, mendorong, bukan jorok, itu berbeda. Nah, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini ada gambar orang menanam padi, maksudnya apa? Jadi kalau selama ini kita beranggapan siswa itu atau anak itu adalah bagaikan sumber kertas
kayaknya keliru. Ya, jadi di kertas itu sebetulnya sudah ada garis-garisnya, garis-garis tipis. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru itu untuk menebalkan garis-garis itu, ya, menjadi kerajinan, menjadi gambar yang indah, yang baik, itu seperti apa cara kita. Ya, jadi bukan lagi kertas kosong, tapi kertasnya sudah ada garis-garis tipisnya. Bagaimana cara kita menuntut anak untuk bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, diibaratkan juga anak itu sebagai benih jagung. Ya, benih jagung atau benih padi ya, yang disemai. Ya, kita ibaratkan sebagai benih jagung. Bunur menanam jagung di sawah yang banyak airnya. Yang satu lagi Bu Eni menanam jagung di Tegalan, ya, itu pasti akan berbeda. Bagaimana tumbuhnya itu berbeda, ya, karena media yang kita pakai juga berbeda. Dan itu, ya. Jadi bagaimana cara kita merawatnya? Bunur jagungnya setiap sore ditiliki, dilus-lus godongnya, disemprot, tanam sawah bawa semprot, gedong tank, ya. Kalau Bu Eni sawah orang tahu, yang Maret 3 bulan ke depan sudah panen. Nah, tentu berbeda. Apa yang kita tanam, yang kita rawat setiap hari dengan penuh kasih sayang, ya, kita jaga dengan baik, tentu hasilnya akan berbeda dengan yang hanya yang jarang perawatannya, ya, itu akan berbeda, tentu akan berbeda. Itu diibaratkan, ya, anak didik kita seperti benih jagung. Jadi bagaimana cara kita dalam mendidik, dalam menuntun, ya, ketika mereka hampir terjatuh di jelungan misalkan, bagaimana cara kita menuntut mereka supaya kembali ke jalan yang benar, supaya tidak terjelgong. Ketika mereka mau padu matu, bagaimana cara kita menuntut mereka supaya tidak tersandung batu itu. Nah, itu tugas kita, ya, menuntun anak. Tugas kita itu menuntun anak. Nah, menuntun anak yang tadi kita bahas itu muaranya adalah kepada profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang sudah digodong-godong di kurikulum Merdeka. Ya, saya baru kelas 5 jadi dan belum tahu tentang kurikulum Merdeka. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini langsung saja saya bahas di sini. Ini insya Allah kalau beriman dan bertakwa kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu, ya. Di kelas rendah tiap hari sudah ada hafalan surat pendek. Di kelas tinggi ada bacaan Asmaul Husna, surat Yasin, ya. Insya Allah ini muaranya kepada profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah mandiri. Bagaimana anak didik itu bisa berdiri, berpijak di atas kaki sendiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya, kalau kelas rendah apa-apa ngadu kepada gurunya. Ya, ada temannya, mereka langsung lari ke lapor, Bu Guru ada yang nangis, Bu Guru ada yang hidup. Nah, itu bagaimana cara kita mulai untuk menanamkan sikap kemandirian kepada mereka. Ketika ada teman yang nangis, berarti teman-temannya kita tanamkan supaya itu membantu. Untuk membantu, bagaimana caranya agar temannya itu bisa ditenangkan. Seperti itu. Itu juga termasuk dalam sikap kemandirian, bisa mengatasi masalah sendiri. Ya. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Di sini anak-anak ketika mendapatkan suatu permasalahan, mereka bisa mengatasi, berpikir secara kritis, apa dampak positif, apa dampak negatifnya, mereka akan mengetahui dan bisa menyelesaikannya secara mandiri. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global, berpikiran yang mendunia, tidak sempit. Ya, kita tidak boleh membatasi kreativitas, kita tidak boleh membatasi sumber-sumber belajar bagi anak. Kita tidak boleh membatasi ketika anak mengerjakan tugas harus sesuai dengan contoh yang bu guru berikan, misalkan matematika. Ya, tidak boleh membatasi seperti itu. Tapi kita harus berikan ruang yang terbuka untuk anak untuk mengeksplor dirinya.
Ketika mereka menemukan ide atau cara yang lebih jitu dalam menyelesaikan tugas matematika misalkan, itu guru itu harus menerima. Ya, jangan menyalahkan. Oh, ini tidak sesuai dengan cara yang Pak Guru ajarkan. Coret, tidak seperti itu. Ya, jadi berikan kebebasan kepada mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk bereksplorasi, menggali dirinya, menggali keterampilan pada dirinya, ya, supaya mereka bisa berkebinekaan global. Ya, yang selanjutnya itu adalah kreatif, ya, kreatif, memiliki kreativitas. Bagaimana kelas yang nyaman, ya. Oh, guru, ini kelasnya dikasih gambar-gambar ini. Nah, itu termasuk kreativitas. Ya, jadi kita tidak boleh membatasi kreativitas yang timbul atau yang ada pada peserta didik. Selanjutnya terakhir adalah gotong royong, ya, saling membantu. Ya, ketika Jumat kita sudah mulai biasakan, insya Allah ya, ada Jumat bersih, di mana kita saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Itu termasuk. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 pertanyaan. Ya, kira-kira setuju apa tidak? Ya, boleh jawab bersama-sama Bapak-Bapak. Ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Iya, setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh. Menurut Ki Hajar Dewantara itu hukuman juga termasuk dalam termasuk dalam pendidikan. Ya, jadi cara-cara mendidik anak salah satunya adalah dengan hukuman. Ya, tidak salah. Yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan cara yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Setuju ya? Ini mungkin Bapak Ibu dan termasuk saya juga masih menerapkan hal yang ini ya, pemberian hukuman yang dikira positif begitu ya. Tapi itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Selanjutnya adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Oh iya, setuju. Oke ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Seperti yang pembelajaran pada kurikulum 13. Kalau anak bisa menjawab dikasih bintang. Itu termasuk penghargaan. Dengan demikian, dengan dikasih penghargaan itu, diberikan penghargaan, anak-anak ternyata akan semangat menjawab soal, mengerjakan soal, ya, karena ada motivasi, yaitu mendapatkan penghargaan. Nah, itu tidak masalah. Yang selanjutnya, ini adalah budaya positif. Yang 6 budaya positif yang diidam-idamkan oleh seluruh sekolah. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, juga restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ya, ini tidak akan saya bahas Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke disiplin positif. Nah, saya hanya akan menekankan di sini. Ya, saya akan menekankan pada teori motivasi. Ya, teori motivasi itu yang pertama ada untuk menghindari hukuman. Ya, kadang-kadang anak mengerjakan PR supaya tidak mendapatkan hukuman. Bu Erni misalkan, pokoknya sih orang nggak PR nyesuk bersih WC. Jebule esok anak-anak pada balap kabeh. Ya, itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Ya, Bapak Ibu. Nah, motivasi itu adalah motivasi yang dirasa belum baik, begitu. Ya, belum baik. Terus apa yang kita lakukan? Ada teori yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Sedikit cerita, Bapak Ibu, pernah kemarin belum lama ini saya menerapkan yang ini, ternyata mendapatkan imbalan. Iya, kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi dalam diskusi, saya beri kupon ke kantin yang jualan 10.000 ke Mbak Atin. Saya beri kertas kupon 10.000 dibelanjakan. Itu kan penghargaan, imbalan ya. Benar, semangat anak-anaknya. Tetapi itu diharapkan terus agar orang-orang imbalannya
semangatnya menurun. Nah, berarti itu gara-gara kepengennya hanya imbalan tok. Pokoknya siapa sih apa ulangan ini 100 atau dia 100.000. Semangat banget mesti pada belajar ya. Tapi kalau itu terus kita lakukan, ketika sekali kita tidak memberikan imbalan, otomatis motivasi mereka akan turun atau bahkan tidak. Ya. Betul Ibu. Jadi hukuman dan menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu teori motivasi yang kurang bagus. Ya, atau mereka berdua termasuk dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, ada motivasi yang mereka inginkan atau mereka hindari. Yang paling baik adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini yang lahir dari dalam atau namanya intrinsik. Ya, dari dalam hati, dari diri sendiri. Ketika mereka sudah meyakini, memantapkan diri, insya Allah dalam kondisi apapun, entah diberi imbalan atau tidak, diberi hukuman atau tidak, mereka akan tetap menaati, akan tetap bersikap disiplin begitu. Jadi ini yang perlu kita sebagai guru itu sebetulnya ketahui, ya. Oh ternyata berarti selama ini anak-anak didikku akan untuk memberi hukuman karena belajar aman-aman misalnya. Nah, ya itu yang tidak baik. Jadi ayo bersama-sama, saya juga masih belajar bersama-sama untuk memahami teori-teori ini sehingga kita bisa menerapkan apa yang seharusnya diterapkan untuk mendapatkan budaya yang positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya posisi kontrol, itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Ya, misalkan murid Ibu Trinur berangkat terlambat. Kok malah tamat? Mohon maaf Bu, saya terlambat. Tadi malam orang diri sampai jam 10. Saya langsung main lapangan, jipoti sampah. Nah, penghukum itu posisi kita guru sebagai penghukum. Ya, kalau bisa ini kita hindari mulai sekarang ya. Termasuk saya pribadi, ini ayo coba kita hindari posisi hukum yang ini, ya, penghukum. Ya, tidak ada aturannya semena-mena langsung seremut mengambil sampah, membersihkan kamar mandi misalnya. Ini posisi kita sebagai penghukum. Ya, kalau bisa kita hindari perlahan. Yang kedua, buat rasa bersalah. Ya, buat rasa bersalah. Ini biasanya dilakukan dengan kata-kata. Ya, coba PR-nya dikerjakan. Ya, kalau nggak dikerjakan kan nanti Pak Guru yang diomelin oleh bu kepala sekolah. Jadi mereka mikir-mikir, pujinya masih bu guru ya. Jadi mereka merasa bersalah. Ya, jadi ternyata yang ini malah membuat mereka itu tertekan jiwanya ya dan dalamnya. Karena mereka tertekan itu otomatis semangat mereka itu berkurang. Semangatnya berkurang ya. Karena kita sindir ya. Ngomongnya sih halus, yang boleh saat udah ngomongnya kan halus tapi sebulan gue menyakiti, membuat merasa iya, padahal kayaknya saya di kelas misalkan ya. Silakan bermain sendiri gak apa-apa ya. Kalau misalkan bermain sendiri, Pak Guru belum akan melanjutkan. Ya, besok seperti itu ya. Mereka merasa dalam dirinya bersalah. Pusing, Pak Guru dicengkel. Nah, itu kan ya. Dia ada rasa bersalah pada peserta didik. Ya, itu malah menyentuh ke dalam sanubari. Jadi mengasih lah ya. Jadi ini juga kalau bisa kita hindari. Tapi memang penghukum dan pembatasan bersama ini yang sekarang masih banyak dilakukan oleh guru-guru kita, termasuk saya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, posisinya adalah sebagai teman. Sebagai rangkul. Orang fungsi orang rangkul kalau mengajak secara persuasif ya. Ayo bareng-bareng kita bersihkan, berikan contoh ya. Pak Guru melunya aku tiap hari ya. Ketika cuma bersih, Pak Guru melunya di rumput, Bu Guru melunya di rumput ya. Kita memposisikan diri kita sebagai teman di situ ya. Berarti kalau yang selama ini Bapak Ibu sudah demikian, berarti posisi Bapak Ibu ada di nomor 3, yaitu sebagai teman ya. Kemudian diharapkan sekali sebetulnya adalah posisi yang keempat dan yang kelima, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Ya, ini yang sangat diharapkan.
sebagai pemantau, ya. Ini sudah tingkatan yang diidam-idamkan dan juga sebagai manajer. Bagaimana seorang guru itu bisa berposisi sebagai manajer, ya. Kita mengarahkan mereka untuk menyadari sendiri bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang dimiliki, dibuat. Keyakinan kelas siapa? Nah, nanti kita di belakang akan ada. Selanjutnya segitiga restitusi. Ya, sebelum kesini saya mau menjelaskan yang 5 kebutuhan dulu, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya anak-anak didik kita itu mempunyai 5 kebutuhan yang memang patutnya dimiliki. Begitu. Apa saja? Yang pertama ada penguasaan. Yang kedua ada kasih sayang. Kemudian rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kadang-kadang ketika anak-anak bermain, ya, saya ulangi, ada penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan juga kebebasan. Ya. Ketika anak-anak bermain di kelas, ternyata mereka butuh rasa kesenangan. Kita arahkan, ya, kita buka pikiran mereka, ya, bahwa keyakinan kelasnya sudah tidak membolehkan anak-anak itu untuk bermain di kelas. Ada waktunya untuk mereka mendapatkan kesenangan itu, tapi bukan di kelas, pada waktu jam istirahat. Ya, jadi mereka bertindak itu ternyata ada sebabnya, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang memang seharusnya mereka miliki tadi. Ya, ini yang perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu. Mungkin mereka membutuhkan kasih sayang, ya, mungkin di rumah Bapak Ibunya kurang perhatikan. Jadi kita sebagai guru di sini harus memposisikan, harus memberikan kasih sayang kepada peserta didik. Ini yang harus untuk diketahui. Ya, tidak bisa. Nah, disiplin itu apa, Bapak Ibu? Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang kedisiplinan itu tercipta karena paksaan terlebih dahulu. Tidak apa-apa kita memaksa siswa untuk melaksanakan piket dulu, nggak apa-apa. Terkadang kedisiplinan itu tertanam karena yang pertama tadi ada paksaan, keharusan, ya. Pokoknya kalau bisa ada piket ya kudu piket, karena masih anak-anak ini, Ibu. Kalau tidak kita paksa, kadang-kadang mereka itu lupa, gitu. Jadi yang pertama karena ada paksaan. Kalau sudah terbiasa, ya, paksaan, kemudian kebiasaan, kemudian terakhir membudaya. Ya, kalau sudah dipaksa berjalan, ya, tiap hari kita ngomong untuk ayo piket kelas bersih, ya. Jadi kebiasaan, kemudian terakhir adalah membudaya. Tanpa disuruh mereka sudah akan menjalankan. Itu kedisiplinan. Baik dalam berpakaian, tingkah laku dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya adalah tadi ini sudah, ya, teori motivasi yang tiga tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu, restitusi. Ya, restitusi. Ada 3 tingkatan tadi. Yang pertama sebetulnya tingkatannya yaitu sebagai penghukum. Ya, hukuman. Yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, di belakang. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terkadang menyakitkan, ya, diberikan secara spontan. Sepatunya warna putih langsung terbersihkan resin. Ya, padahal orang asal ngomong baik, kok kamu sepertinya putih, langsung bersihkan resin. Hukuman namanya. Ya, selanjutnya konsekuensi, ya. Konsekuensi itu kita sudah membuat peraturan, ya. Otomatis yang namanya peraturan itu ada konsekuensi ketika melanggar. Misalkan tidak melaksanakan piket kelas, konsekuensinya apa? Nah, misalkan membersihkan halaman depan, itu konsekuensi. Ya. Jika tidak menaati peraturan, maka akan ada konsekuensi yang didapatkan. Itu perbedaan.
ketiga restitusi, ini yang paling bagus sebetulnya. Dan ini katanya ini mudah diterapkan di jenjang SD. Karena masih anak-anak. Ya. Jadi murid itu akan mendapatkan penguatan dan belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan yang belum sesuai dengan keyakinan yang dibuat. Ya, maka di sini ada hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi masih netral karena sudah disepakati tadi di kesepakatan kelas. Ketika melanggar maka akan ada konsekuensi. Yang ketiga restitusi itu sudah positif. Ya. Nah, saya mau tanya dulu, apakah di kelas Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas? Di mana ketika mereka melanggar peraturan pasti ada yang namanya konsekuensi. Nah, kalau yang belum, ayo ya membuat peraturan kelas. Ya, konsekuensi itu adanya peraturan. Nah, kalau restitusi adanya keyakinan kelas. Ya, seperti apa? Keyakinan kelas itu singkatnya, yang namanya keyakinan otomatis hadir timbul dari dalam diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Tadi baru saja saya menerapkan dan membuat keyakinan kelas. Saya ikut Pak Iman. Ya, saya membagikan sticky note kepada anak-anak, mereka menuliskan sendiri. Satu saja keyakinan kelas, ya yang mereka kehendaki. Situasi apa sih yang mereka inginkan dari kelas 5 misalkan? Ternyata mereka langsung menuliskan hadir tepat waktu ke sekolah. Ya, kemudian saya di awal menjelaskan dulu bahwa keyakinan kelas itu dibuat untuk mereka lakukan bersama-sama tanpa ada paksaan dari pak guru, tanpa ada paksaan dari teman-teman atau dari kepala sekolah atau yang lainnya. Seperti itu. Usahakan keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata yang positif, jauhkan dari kata-kata yang negatif. Tadi saya memberi contoh, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, itu kan masih terkesan negatif. Kita ubah, selalu menjaga kebersihan kelas. Misalkan seperti itu. Ya, dan mereka alhamdulillah langsung paham, mereka bisa menuliskan kesepakatan keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Ya, sebelum keyakinan kelas ditempel, contohnya seperti itu, ya kita sepakati bersama apakah keyakinan kelas yang dibuat itu sudah betul-betul mereka yakini. Ya, kita kembalikan lagi ke anak-anak. Hubungannya keyakinan kelas dengan restitusi ini adalah apa, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu dibuat untuk menunjang kegiatan restitusi ini. Apa itu restitusi? Yang tadi saya bilang, tingkatan yang ketiga, ini ya, Bapak Ibu. Restitusi ada, nah ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ada aturannya segitiga restitusi. Ini mungkin juga bisa diterapkan oleh kepala sekolah kepada bawahannya, ya, atau kalau kita sebagai guru berarti kepada siswa kita. Menstabilkan identitas. Saya beri contoh sekalian biar ada pandangan sedikit begitu ya. Misalkan anak didik kita datang terlambat ke sekolah, ya, ternyata dia sudah sering terlambat, ya. Coba kita ketika sudah tenang, kita panggil, ya, atau kita ajak bicara untuk mencoba menerapkan segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang bisa kita ucapkan kepada mereka. Jadi kata-kata ini kan tidak membuat mereka bersalah. Ya, jangan mengocokkan mereka. Kamu kenapa terlambat? Kok bisa-bisa terlambat? Nah, itu kan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Ya, dalam tahap menstabilkan identitas, kita meyakinkan mereka bahwa bukan cuma dia kok yang pernah terlambat. Bukan hanya dia yang pernah melakukan keterlambatan di sekolah, ya. Jadi mereka masih tenang. Itu yang pertama. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Yang 5 tadi, Pak Ibu. Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, ya. Yang 5 tadi itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oh, ternyata mereka nonton TV. Berarti kan mereka ingin memenuhi kebutuhan kesenangan,
Bagaimana supaya kebutuhan itu tetap terpenuhi, tapi tidak melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Misalkan seorang guru memberikan masukan, arahan. Berarti kalau mau main HP ketika siang hari misalkan, jadi tidak sampai larut malam sehingga mengakibatkan kamu bangun kesiangan. Nah, ya, jadi kebutuhannya tetap terpenuhi, tetapi tidak mengakibatkan terlanggarnya keyakinan kelas. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Contoh pertanyaan yang bisa kita utarakan, nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, datang tepat waktu ke sekolah Pak Guru. Nah, itu dia. Nah, berarti ya mereka sadar ternyata mereka telah melanggar keyakinan kelas yang mereka sepakati sendiri. Ya, terus kita utarakan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang disiplin waktu Pak Guru. Saya akan menjadi orang yang misalkan lebih memperhatikan waktu. Saya akan menjadi orang yang lebih giat belajar misalkan. Nah, itu kan timbul dari dalam diri mereka sendiri. Dan insya Allah ketika ini diterapkan, itu mereka akan mengetahui bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka buat tanpa kita menghukum, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tanpa mengakibatkan mereka itu merasa bersalah. Ya, untuk itu ayo coba Bapak Ibu, saya juga masih belajar ya, menerapkan segitiga restitusi. Ketika ada anak didik kita yang berbuat di luar keyakinan kelas yang telah kita buat, coba kita terapkan segitiga restitusi itu. Ya, ya, saya harapkan setelah saya menjelaskan ini tadi, setelah saya sharing, besok Bapak Ibu di kelas masing-masing bisa mulai membuat keyakinan kelas. Tanyakan bagaimana situasi kelas yang mereka inginkan, seperti itu. Ya, jadi mereka akan dari dalam diri mereka sendiri, karena memang itu motivasi yang paling kuat itu sejatinya adalah motivasi yang lahir dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Ya, ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi rekan-rekan semua. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, ya? Ya, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf yang setulus-tulusnya jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakitkan hati Bapak Ibu, dan ada kesalahan untuk perkara yang saya utarakan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.